Baik, terima kasih. Kami akan menjelaskan materi utilitas mengenai pencahayaan. Sebelum saya menjelaskan materi bagian yang pertama, perkenalkan nama saya Arlan Randy Sakria Subailao dengan NIM 2206090099. Bagian yang pertama adalah pencahayaan alami. Pengertian pencahayaan alami. Pencahayaan alamiah adalah pencahayaan yang bersumber dari sinar matahari yang muncul dari pagi menjelang siang hingga sore hari. Kelebihan pencahayaan ini adalah hemat biaya karena tidak bergantung kepada energi listrik serta tidak membutuhkan perawatan instalasi seperti pencahayaan buatan. Faktor pada pencahayaan alami pada siang hari. Yang pertama, komponen langit, yakni komponen pencahayaan langsung dari cahaya langit. Yang kedua, komponen refleksi luar, yakni komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi benda-benda yang berada di sekitar bangunan yang bersangkutan. Yang ketiga, komponen refleksi dalam, yakni komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi permukaan-permukaan dalam ruangan, dari cahaya yang masuk ke dalam ruangan akibat refleksi benda-benda di luar ruangan maupun dari cahaya langit. Yang ketiga, manfaat pencahayaan alami. Yang pertama, kesehatan dan kesejahteraan. Pencahayaan alami memainkan peran penting dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan individu. Yang kedua, efisiensi energi. Salah satu keuntungan paling signifikan dari pencahayaan alami adalah kontribusinya terhadap efisiensi energi. Dengan lebih mengandalkan sinar matahari, bangunan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pencahayaan buatan pada siang hari. Yang ketiga, kenyamanan penglihatan. Pencahayaan alami menciptakan lingkungan yang nyaman serta visual yang mengurangi ketegangan mata dan kelelahan. Yang keempat, koneksi ke luar ruangan. Pencahayaan alami membangun hubungan antara ruang dalam dan lingkungan luar. Koneksi ini tidak hanya meningkatkan daya tarik estetika interior, tetapi juga meningkatkan rasa keterhubungan dengan alam. Yang kelima, desain berkelanjutan. Penggunaan pencahayaan alami sejalan dengan prinsip desain berkelanjutan dengan mengurangi ketergantungan bangunan pada sumber energi tak terbarukan. Baik, perkenalkan nama saya Adrianus Sila dengan NIM 2206090045. Saya akan melanjutkan materi yang telah kami kerjakan. Eh, Baik, bagian saya yang ini yang pertama itu ada uh, pencahayaan alami. Di dalam pencahayaan alami ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengaturannya. Misalnya yang pertama itu kita menyesuaikan uh, lebar jendela dengan ruangan atau jendela yang akan digunakan dalam sebuah ruangan itu kita perlu memperhatikannya agar cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut kita bisa mengatur baik banyaknya cahaya ataupun sedikitnya cahaya. Yang kedua itu menghindari peletakan jendela di sisi barat dan timur. Jadi arah matahari itu kan dari timur ke barat. Jadi dalam peletakan jendela kalau bisa kita meminilisir atau mengurangi jendela yang kita letakkan di bagian sisi timur dan juga barat. Hal ini karena Indonesia Timur itu juga uh, terletak pada kawasan tropis di mana sinar matahari dapat menjadi terang dan terlalu panas di ya yang masuk dari arah timur dan juga barat. Yang ketiga itu adalah bila memang terpaksa membuat jendela yang menghadap ke sisi tersebut, sebaiknya kita memberikan pembatas atau filter seperti kisi-kisi uh, ataupun double skin fasad, pepohonan ataupun overhang untuk mengurangi cahaya yang masuk. Yang keempat, untuk penggunaan skylight, pastikan skylight tersebut tidak memiliki celah yang memungkinkan air hujan itu dapat masuk karena dapat mengganggu aktivitas maupun merusak bangunan.
Yang berikut itu ialah peran pencahayaan dalam arsitektur. Yang pertama itu adalah pencahayaan memainkan peranan sangat penting dalam arsitektur karena dalam menunjukkan fungsi ruang dan dalam berlangsungnya perbaiki kita memerlukan cahaya untuk uh, membantu kita melihat sekeliling maupun uh, keadaan dalam ruangan tersebut. Akan tetapi pencahayaan sendiri itu juga dapat memberikan kita kenyamanan dan keamanan bagi ruangan ketika kita beristirahat ataupun beraktivitas. Itu juga kita perlu memperhatikan pencahayaan. Yang berikut ialah pencahayaan pada bangunan. Konsep pencahayaan pada bangunan dalam lingkungan perkotaan itu harus memiliki pendekatan yang berbeda karena tiap karakteristik bangunan itu juga berbeda. Pendekatan yang berbeda terjadi pada kawasan komersial sebagai kawasan yang sangat dekat dengan iklim dan juga globalisasi maupun industri. Kawasan ini sering memainkan peran untuk menghapus identitas lokal. Yang berikut itu ialah bagian dua itu pencahayaan buatan. Jadi pencahayaan buatan itu adalah pencahayaan yang dihasilkan oleh sumber cahaya selain cahaya alami, yakni matahari. Pencahayaan buatan itu seperti lampu yang sering kita gunakan di dalam tiap rumah-rumah kita. Pencahayaan buatan itu sangat perlu apabila posisi ruangan itu sangat sulit dicapai oleh pencahayaan alami atau saat pencahayaan alami tidak mencukupi untuk menerangi dalam ruangan, maka diperlukan pencahayaan alami untuk membantu kita beraktivitas atau berkegiatan dalam rumah kita tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Marianus Dakunaga. Saya akan melanjutkan penjelasan. Yang berikut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pencahayaan buatan pada bangunan atau ruang, yaitu yang pertama, fungsi bangunan atau ruangan. Yang kedua, aktivitas di dalam bangunan atau ruangan. Yang ketiga, kebutuhan cahaya. Yang keempat, luasan ruangan yang ingin disinari. Yang berikut fungsi pencahayaan buatan. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang memungkinkan penghuni melihat secara detail serta makanan, tugas, serta kegiatan visual secara mudah dan tepat. Yang kedua, memungkinkan penghuni berjalan dan bergerak secara mudah dan aman. Yang ketiga, tidak menimbulkan pertambahan suhu udara yang berlebihan pada tempat kerja. Yang keempat, memberikan pencahayaan dengan intensitas yang tepat, menyerap secara berkedip, tidak menyilaukan, dan tidak menimbulkan banyaknya bayangan tidak merata dan bayangan. Yang kelima, meningkatkan lingkungan visual yang nyaman dan meningkatkan prestasi. Yang berikut sumber pencahayaan buatan. Para bangunan ini menggunakan lampu pijar. Yang berikut lampu berpendar atau fluorescent atau neon, TL, PL, dan SL. Yang berikut lampu halogen. Yang berikut lampu merkuri. Yang berikut lampu halidi. Yang berikut lampu solium. Yang berikut lampu light emitted atau LED. Baik, saya Ricardo Petra Fangeda akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang berikut adalah penataan pencahayaan buatan. Yang pertama, membuat konsep pencahayaan yang digunakan. Yang kedua, menentukan penempatan titik lampu dan menemukan dalam rancangan. Yang ketiga, menentukan jenis cahaya yang diperlukan dalam kekuatannya.
disesuaikan dengan aktivitas yang dilakukan dalam ruangan. Yang keempat, analisis terhadap objek yang ada agar dapat menentukan cahaya pantul yang sesuai. Yang kelima, temukan sudut-sudut menarik pada ruangan untuk peratakan lampu dekoratif yang menambahkan estetika. Yang berikut adalah teknik pencahayaan. Yang pertama adalah pencahayaan ke bawah atau downlight. Yang kedua adalah pencahayaan ke atas atau uplight. Yang ketiga ada pencahayaan dari belakang atau backlight. Yang keempat pencahayaan ke samping, slide light. Yang kelima ada pencahayaan dari depan, front light. Yang berikut adalah jenis-jenis pencahayaan buatan. Yang pertama, sistem pencahayaan merata. Pada sistem ini, iluminisasi cahaya tersebar secara merata di seluruh ruangan. Sistem pencahayaan ini cocok untuk ruangan yang tidak dipergunakan untuk melakukan tugas visual khusus. Yang kedua, sistem pencahayaan terarah. Pada sistem ini, seluruh ruangan memperoleh pencahayaan dari salah satu arah tertentu. Sistem ini cocok untuk pemeran atau penonjolan suatu objek karena akan tampak lebih jelas. Yang ketiga, sistem pencahayaan setempat. Pada sistem ini, cahaya dikonsentrasikan pada suatu objek tertentu, misalnya tempat kerja yang memerlukan tugas visual. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Rizal Langma, NIM 2206090033. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai pencahayaan buatan. Yang materi yang berikut adalah pendistribusian pencahayaan buatan. Dalam pendistribusian pencahayaan buatan, terdapat beberapa cara, beberapa sistem. Yang pertama adalah sistem penerangan secara langsung. Itu disebut dengan direct lighting. Yang kedua adalah sistem penerangan semi langsung atau biasa disebut juga semi direct lighting. Yang ketiga adalah sistem penerangan diffuse atau kombinasi. Itu disebut juga dengan indirect lighting. Yang berikut adalah sistem penerangan semi tidak langsung atau biasa disebut juga dengan semi indirect lighting. Yang kelima adalah sistem penerangan tidak langsung atau indirect lighting. Yang berikut kita masuk ke perhitungan jumlah titik lampu. Jadi, rumus untuk mencari jumlah titik lampu yang diperlukan adalah N sama dengan E kali L kali W per nilai lumen kali LLF kali CU kali N. Di sini N adalah jumlah titik lampu, E adalah nilai lux atau kekuatan penerangan lampu, L adalah panjang ruangan, W adalah lebar ruangan, nilai lumen adalah besaran pencahayaan lampu, dan LLF adalah light loss factor atau faktor kerugian cahaya. Yang berikut adalah LLF ini nilainya sudah ditetapkan yaitu 0,7 sampai 0,8. Yang berikut adalah CU atau coefficient of utilization atau jumlah lampu dalam satu ruangan. Kita masuk ke contoh soal yang dimana contoh soalnya adalah sebuah ruangan dengan ukuran 4 kali 5 dengan standar pencahayaan sebesar 200 lux ingin menggunakan satu lampu LED pada setiap titik sebagai pencahayaannya. Lampu LED tersebut memiliki daya sebesar 4 watt atau 350 lumen dan ukuran ruangan tersebut, nilai koefisien dari ruangan tersebut biasanya sebesar 50%. Jadi dari atas tersebut diketahui adalah E sama dengan 200 lux, L-nya sama dengan 4, W-nya sama dengan 5, nilai lumennya 350 seperti di soal, CU-nya 50% atau 0,5, LLF-nya kita gunakan 0,7, dan N-nya 1. Dengan begitu maka jumlah lampu yang dibutuhkan adalah sebanyak N sama dengan E kali L kali W per nilai lumen kali LLF kali CU kali N, maka N sama dengan 200 kali 4 kali 5 per 300 kali
0,5 kali 0,7 kali 1N. Jadi di sini kita mendapatkan 4. Dari perhitungan di atas maka diketahui ruangan dengan ukuran 4 kali 5 meter membutuhkan 4 buah lampu LED dengan daya 4 watt atau 350 lumen untuk mendapatkan pencahayaan optimal. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.